tugas juga sama dengan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak juga punya tugas mengerjakan materi-materi tugas akhir yang harus diunggah, yang harus dijawab. Jadi kehadiran juga terekam oleh sistem. Itu salah satunya. Jangan gak mati kameranya lah, aku buat latar belakang. Tunggu sebentar lah, ngambil wifi supaya dekat sini. Jangan off kakak lah. Kak Mei anak Natalan, Kak Mei. Ih, makan malam dulu kita nah. Kak Juir ini di mana, Kak, tugasnya? Mic-nya, Kak. Ya, halo. Kak Juir ini di mana begawi ini? Di gunung, naik gunung. Bisa di gunung hang awe gunung. Gunung Kastali jadinya. Oh lah. Naik gunung, kalau pulangnya turun gunung. Bos Roni, kata kakak gini aneh Pak. Ya, ini bentot, SD 3 bentot. Bos Roni kami. Tokoh. Kayak Pak Inya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Pidioka, tokoh masyarakat Pidiokanya. Kak LP sudah Kak bikin tugas Kak? Yang mana? Tugasnya yang topi-topi itu kah? Yang topi-topian tuh. Belum. Sudah dijual? Belum. Sudah aku tadi baru mengirim aja yang apa bilang kakak tuh, yang pemetaan apa tadi itu? Yang aset tuh. Iya, pemetaan aset itu aja yang sudah aku kirim tadi. Aku nang itu yang balong oleh kuliah tanggal 18 Oktober. Santai jarku. 19 Kak. Iya Kak, 19 Kak. Kakak tahu tadi kedek-kedek aku tuh aduh, mana mau modul yang modul 1 itu tuh. Oh, 19 kebatasnya itu kirim. Iya, yang 2 lagi jurnal aku yang belum dikirim. Yang kemarin itu tanggal berapa? 30 lah terakhir. Iya. Iya ya, 30 ya. Iya. Pokoknya aku jawab terus jika ada pertanyaan di situ, kumpul ku kada tahu tanggalnya kapan ka selesai. Biar ku enggak nyanyuk ujarku oleh kan 2 jurnal ku lagi yang belum ku gawe ini. Baru selesai 1. Oh iyalah. Yang PPG itu Kak. Oh, itu yang nyanyuk tahap 3 Kakak. Tahap 3 mana didesak lagi bilang mereka pertengahan Oktober nih selesai semua. Ari mate. Jadi aku nih salut dengan kakak-kakak yang masih berkobar semangatnya. Mana PPG, mana PKG. Jadi aku juga mana guru lagi Kak lah. Nah, mana lagi bendahara bos mate. Nah, iya. Pokoknya ramai kita. Jadi sebisanya kalau kita bisa cari jalan keluar yang lebih mudah, jadi jangan nggak usah terlalu dipersulit. Kalau ada apa-apa bertanya. Nah, gini aja sebenarnya banyak referensi di YouTube, TikTok tentang modul-modul kita. Karena ini kan seluruh Indonesia. Jadi kita tuh referensi untuk kita belajar tuh banyak. Tinggal yang paling penting tuh sebenarnya kita mengaplikasikannya ke nanti. Dari cara kita mengajar yang lama ke cara kita mengajar yang paradigma barunya. Selamat malam Kak Restiana. Selamat malam. Selamat kemarin. Terus adanya udah jam 19 mulai aja. Lalu juga proses Zoom kita nih ini direkam. Jadi direkam itu kena terekam masuknya di email kami. Lalu link itu ditautkan ke YouTube.
dari link YouTube kami tautkan lagi ke yang namanya time spend. Kalau lepas dari 2 jam kalau lepas rekamannya tuh kadakawa ditautkan, jadi pertemuan kita ini dianggap tidak ada gitu. Nah, makanya kami fasilitator ini dari pusat mengatur kami, jadi kami lagi mengkoordinir kakak-kakak yang ada di kelas kayak gitu. Nah, jadi tugas kita nih arti kata kita sama-sama saling mendukung lah. Kalau misalkan kakak-kakak tidak paham, silahkan bertanya. Bertanya aja langsung, tapi saya lihat ada beberapa memang sudah paham. Jadi ada gambarannya di YouTube atau di TikTok. Kalau lebih singkat kan kita nggak perlu banyak. Kalau YouTube bisa sampai 10 menit durasinya kan terlalu lama. Kalau di TikTok langsung set paling berapa, ada sampai 1 menit kita paham. Jadi lebih cepat mengertinya. Jadi gitu aja. Ini sudah menunjukkan pukul 19:01. Kalau begitu kita mulai aja lah. Iya. Iya. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mohon izin saya sebagai fasilitator di sini mengucapkan selamat malam kepada kakak-kakak dan kita semuanya. Mudah-mudahan kiranya kita tetap sehat sampai nanti di 3 bulan terakhir tanggal 3 Desember itu proses ini akan berakhir dengan ilmu yang bisa kita terapkan bersama anak-anak didik kita. Maaf berisik ya. Jadi diingatkan kembali ada tugas dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 yang malam ini kita paparan materinya. Besok itu sudah ada deadline-nya. Yang mengunggah ada di situ istilah kata kalau PMM itu aksi nyatanya gitu. Jadi diunggah itu dalam bentuk PDF. Jadi kalau kakak-kakak belum mengerti, silakan japri ke saya atau tanya dengan ketua kelas dan sekretaris kita. Nih berdua nih, sepertinya tidak ada yang late punya mereka tugas-tugasnya. Selamat ya, ye. Ya. Kita mulai share screen ya. Oke. Itu ketentuan-ketentuannya. Lalu kalau ada hal-hal yang belum mengerti atau belum jelas, silahkan nanti ditanyakan sambil menunggu ini penampakan share screen kita. Kelihatan ya? Apakah kelihatan di layar kakak? Belum ada, Kak. Belum. Tunggu ya. Belum. Ini kelihatan? Belum, Kak. Belum. Belum. TV. Belum, Kak. Belum. Masih huruf. Masih app. Oh, masih. Huruf. Kalau ini? Sama, masih F. Sinyal, bisa sinyal. Masih F. Gangguan teknis. Tunggu dulu. Start presenting.
Kelihatan? Iya, baru kelihatan. Oke. Oke. Masih F, Kak. Masih F. Tapi ada yang sudah kelihatan. Iya, saya sudah kelihatan Kak, modul 1.3. Oh iya. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam kurung kuatkan pemahaman. Itu yang nampak di layar Kakak ya? Iya. Ya, kalau belum ada nampak artinya ada gangguan jaringan ya Kak ya. Kita perlahan-lahan sambil memulai. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas dari modul 1.1, modul 1.2 dan besok deadline modul 1.3 yaitu mengunggah hasil refleksinya tentang apa yang kakak-kakak rasakan sebelum mengikuti pembelajaran atau materi ini, dan lalu kemudian apa yang kakak rasakan saat ini, lalu apa tindak lanjut yang akan kakak lakukan. Ya, itu yang disebut dengan refleksi tiga refleksi itu know what, kemudian so what, kemudian yang pertama what itu apa, lalu kemudian sekarang apa, lalu berikutnya apa. Paling tidak kakak memahami tiga macam refleksi ini. Jadi kemarin sebelum paparan materi ini, apa yang kakak rasakan, lalu kemudian setelah mempelajari materi ini, apa yang kakak rasakan, terus selanjutnya ke depannya tindak lanjut apa yang akan kakak lakukan. Itu yang paling penting adalah tujuan utama dari pembelajaran kita di PKG PJOK ini. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ini kesepakatan bersama kita selama Zoom ini berlangsung. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, kemudian menghargai waktu kita malam ini adalah 2 JP, 1 JP-nya itu 45 menit, jadi 2 JP itu 90 menit. Lalu kemudian memaksimalkan future chat. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, diungkapkan, ataupun apapun itu, silahkan raise hand. Ada menu raise hand di bawah layar kakak-kakak sekalian yang ada gambar tangan. Silakan. Lalu kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Sekali lagi saya beritahukan kepada kakak-kakak semuanya bahwa Zoom kita ini keberlangsungan Zoom kita dari awal sampai akhir itu direkam, dan itu nanti yang akan kami pertanggungjawabkan, linknya ditautkan ke Timespan yang sudah dibuat oleh tim dari pusat, yaitu di aplikasi yang kami punya sebagai fasilitator. Iya, lanjut. Tujuan sesi ini adalah kakak-kakak diharapkan mampu, 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, 2, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, usia anak ya. Ketiga, menganalisis studi kasus, kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kita nanti akan ada melakukan role play, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas, kemudian mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usianya. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini agenda kita, 5 menit pertama pembukaan dan selanjutnya sampai akhirnya nanti selesai, mudah-mudahan kita selesai di pukul 20.30 ya, setengah 9.
lewat sedikit tidak masalah, kalau kurang tidak ada dispensasinya. Ini bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Nah, ini yang akan kita gali dari tidak mengurangi profesi kakak-kakak atau pengabdian kakak-kakak selama ini. Ada yang mungkin sampai berpuluh-puluh tahun menjadi seorang guru, tetapi kita berkewajiban mengikuti perkembangan zaman, apalagi kurikulum sekarang yang semakin berubah dengan pola, menyesuaikan dengan pola kehidupan anak-anak didik kita yang tidak lagi sama seperti dulu. Anak-anak sekarang cenderung vakum, kurang gerak, mereka waktunya dihabiskan dengan gadgetnya masing-masing di kamar, berdiam diri, tidak bergaul. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah, bagaimana mengimbaskan pola pikir baru, itu yang disebut dengan paradigma baru, agar kita sebagai guru PJOK dapat mengimbaskannya kepada siswa, bagaimana metode yang akan kita terapkan selanjutnya, perubahan gaya belajar yang harus kita terapkan kepada anak-anak yang digagas oleh pemerintah pusat, kemudian dibenamkan kepada kami yang sudah belajar di provinsi, kemudian dari provinsi diimbaskan melalui kami fasilitator kepada kakak-kakak, dan tugas kita bersama mengimbaskannya lagi kepada anak-anak dengan harapan bahwa paradigma baru, cara belajar yang berpusat pada peserta didik ini dapat disebarkan secara merata di seluruh Republik Indonesia. Ya, ini ya. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Kalau kita punya kode-kode kepada anak-anak ya, apakah kalau sudah fluid berbunyi mereka akan paham apa yang akan saya lakukan ketika ada kode yang ditunjukkan oleh guru saya. Contohnya ketika saya meniupkan fluid, lalu anak-anak ini langsung langsung refleks bergerak, kumpul di lapangan. Tidak perlu kita harus memanggil mereka, ayo sini, mana si Andi, mana si itu, mana orangnya. Tidak lagi seperti itu. Jadi tidak kita mengubah gaya komando yang selama ini proses pembelajaran berpusat pada sistem komando. Jadi selanjutnya kita akan menerapkan agar anak ini yang lebih banyak bergerak, mereka lebih mengerti apa yang harus mereka lakukan, mengasosiasikan dirinya, mengatur, bahkan mengakomodir dirinya dengan aturan-aturan yang kita bisa mulai dari sekarang. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Ya, saya rasa kalau sudah mempraktekkan ini semua, guru itu tidak susah menghabiskan suaranya dari awal sampai akhir. Cuma kita kasih paparan materi, mereka mengerti, lalu mereka bergerak sendiri. Seperti pembahasan di awal sebelum kita mulai tadi, kata KLP yang ada di story WA saya, itu saya rekam kemarin hari Selasa. Pembelajaran materi tentang gerak manipulatif. Jadi dipadukan dengan penjumlahan. Sebenarnya pencapaian akhirnya sederhana saja, 3 tambah 2 sama dengan 5.
tapi proses menuju ke sananya kalau yang lama kan tinggal gurunya menulis 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2 tambah 3 sama dengan titik-titik, 4 tambah 7 sama dengan titik-titik, 5 tambah 3 sama dengan titik-titik. Itu untuk fase A ya, yang kelas 1 dan kelas 2. Jadi yang saya buat kemarin itu membuat satu lingkaran, kemudian mereka melemparkan bola. Bisa jadi bukan bola, ya, 2 macam dadu, kemudian bola kasti, kemudian bola yang lebih besar. Jadi mereka harus bisa mengkoordinir, memikirkan, mereka mempertimbangkan alat mana yang bisa saya gunakan sekiranya bisa lebih mudah atau lebih gampang mengenai di lingkaran-lingkaran itu sudah ada angka-angkanya yang sudah saya tulis. Bisa kakak-kakak bisa sampai besok masih ada story WA saya. Itu kata Kak Mei tadi, bisa Kak Mei apa Kak LP tadi, untuk bisa katanya untuk referensi. Salah satu cara berpusat pada peserta didik. Jadi tidak dengan gaya lama mereka harus menulis dari 1 sampai 10 dengan soal penjumlahan sekian-sekian, tidak. Hanya mereka menjumlahkan 1 kali penjumlahan saja, tapi dari hasil gelindingan bola yang mereka lakukan di awal tadi. Mereka lakukan bergantian, lalu kemudian di tengah-tengah perjalanan pembelajaran seperti ini kita akan melihat dan menilai bagaimana mereka membaur dengan teman-temannya, kerjasamanya bagaimana, tenggang rasanya bagaimana, kemudian gotong royongnya ada. Di situ tujuan pembelajarannya dapat semua di situ. Jadi bisa kakak nanti coba, mungkin mulai besok kak atau dan seterusnya bisa kakak modifikasi lagi ya. Mudahan kakak-kakak paham sampai di sini. Selanjutnya ini sudah lama ternyata, kita Indonesia baru menerapkan sekarang. Kalau di luar sudah lama diterapkan. Kakak-kakak bisa baca, ini dalam bahasa Inggris tapi ada translate-nya, bisa dibaca ya sebentar. Kelihatan ya? Ini masih sinyal ya. Oke. Itu tadi sudah bisa menyimak dari paparan ini tadi? Sempat membacanya, Kak? Atau saya ulang lagi? Diulang apa terus? Nggak ada videonya, Kak. Nggak ada video. berputar, iya, nggak berputar videonya, Jadi Kak. bingung apa yang dilihat. Tunggu ya. Jaringan nih, kita harus bersabar rupanya. Iya. Saya ulang lagi. Oke. Nanti di komen ya, kelihatan apa enggaknya ya. Iya, Tolong Kak. silakan komen.
Ini kelihatan nggak? Kelihatan aja Kak, tapi videonya nggak berputar, tetap posisinya. Oke, nanti saya klik putar ya. Kalau Ya. berputar tolong dikomentarin, kalau tidak berputar tolong dikomentarin juga lah. Ya, sekarang saya mulai. Nggak ada Kak. Masih Nggak bisa. Nggak ada berputar Kak. Nggak bisa. Cuma tedet di hie. Berputar nggak? Bentar dulu. Nggak ada, Kak. Masih Nggak ada. kayak layar slide kayak gitu ya. Nggak berputar. Oke. Ini kelihatankah? Yang Kelihatan seperti gambar tapi nggak berputar Kak. Oke. Atau memang belum diputar? Iya, iya. Saya ulang lagi lah. Ya Kak. Nah, And we bisa. know from Baru all bisa. the Oke. research that when Silakan. students are empowered to make decisions, they thrive. Mas suara aja. Thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about So, tadi kelihatan? Nggak sempat baca teksnya, Kak. Ya. Oke. Meskipun sekilas, usahakan tetap lanjut ya. Saya lanjut lagi. Ya, 1, 2, 3. student-centered learning Mas is suaranya aja, really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Sudah bisa menyimak tadi? Bahasa Inggris Kak, nggak ngerti. Nggak kelihatan suaranya, nggak kelihatan tulisannya. Oke, gini. Saya yang And we baca know from all of the Oke. Dan kami tahu dari semua penelitian, ini terjemahannya, research that when students bahwa ketika murid diberdayakan untuk membuat keputusan, are empowered to make decisions, they mereka berkembang, dan berkembang berarti mereka belajar lebih banyak. thrive. And thriving means they learn more, they Mereka lebih menikmati pembelajaran, enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing terlewatkan dikit. Mereka lebih bersedia untuk to pay, berpartisipasi, and they're more willing dan mereka lebih bersedia untuk mengambil pembelajaran itu to take that learning and transfer it dan mentransfernya ke dalam kehidupan into their mereka. lives. So everything Jadi semua yang kita ketahui tentang pembelajaran berpusat kepada murid, that we know about student-centered learning is pembelajaran berpusat benar-benar positif. really positive. We know that it's hard. Kami tahu itu sulit, You know, we do know that it's different and kami tahu bahwa ini berbeda, dan itu bisa that menantang it can be challenging and maybe dan mungkin menakutkan scary if it's not an approach
Jika itu bukan pendekatan yang biasa Anda that lakukan, you're used to, but the benefits tapi manfaatnya sepadan. are worth it. We know that the Kita tahu bahwa hasilnya sangat positif outcome is really positive, and so hopefully dan semoga hari ini apa yang bisa saya today what lakukan I can do is provide opportunities adalah memberikan kesempatan untuk Anda for you to take that first step untuk mengambil langkah if pertamaku it's something new jika sesuatu yang baru atau sesuatu yang menakutkan bagimu or something scary for you, or places itu tempat yang bisa kamu cari. that you can look for more opportunities Lebih banyak kesempatan untuk mengundang murid ke dalam proses to pengambilan invite keputusan. students into the decision-making process. Oke. Sudah sedikit disimak ya Kak ya. Meskipun saya yang baca translate-nya. Jadi begini. Kita melakukan langkah awal proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi bukan berarti tidak menghargai profesi kita yang sudah kita jalani mungkin berpuluh-puluh tahun ini menjadi seorang guru PJOK, tetapi tuntutan zaman membuat kita harus tunduk pada satu program pemerintah, saya sebut demikian ya. Program pemerintah sekiranya pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan kita melaksanakan proses PKG PJOK yang akan kita ikuti selama 3 bulan ke depan. Jadi dari itu saya mengatakan kepada kakak-kakak sekiranya saya memohon supaya mengikutinya dari awal sampai akhir. Sehingga dari ini semua kita akan memperoleh manfaat dan cara serta teknik yang baru. Meskipun ini terasa sulit, seperti ada contohnya di antara kakak-kakak yang berbenturan dengan PPG, yang berbenturan dengan kesibukan lain, yang berbenturan dengan kewajiban tanggung jawab kita sebagai guru yang harus masuk bekerja mengajar setiap hari, itu sama-sama kita rasakan. Tetapi jika kita memiliki komitmen untuk mengubah, mengembangkan, mengikuti satu pemahaman baru, maka saya rasa kita akan bisa melakukannya. Meskipun dari langkah nol, kita bersama-sama belajar bersama, kemudian maju bersama, kemudian sukses bersama. Itu yang saya maksud dalam hal ini. Ya. Semoga saya kira bisa dipahami oleh kakak-kakak. Jadi aktivitas 1 kita lanjut. Mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Apa role play ini ya? Capaian pembelajaran. Peserta didik memakai gerak fundamental. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, kita akan mempraktekkan ini nih. Asesmen, penilaiannya adalah melakukan self dan peer assessment. Efek latihan yang telah dilakukan, lalu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kita akan praktek ya kakak ya, memeriksa denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Ini langkah-langkah aktivitasnya adalah fasilitator membagi peserta berpasangan, nggak usah berpasangan, kita satu-satu aja karena kita lagi ada dalam ruang Zoom di rumah kita masing-masing. Menampilkan pilihan gerakan. Pilihan gerakannya ada 4 nanti ya. Sebelum
Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Ya. Dalam kurung denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik per lu dikalikan 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di ini nih gerakannya, tunggu dulu. Oke. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Kita nggak usah berpasangan, kita satu-satu aja. Saat satu mempraktikkan, oke, itu skip. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta lain. Kakak-kakak saya hitung dalam hitungan 10. Kakak hitung denyut nadinya. Denyut nadi di sini kan? Di sini. Di sini. Di sini. Pada posisi kita sedang tidak melakukan apa-apa. Siap? Saya hitung sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan tulis berapa denyut nadi. Ini tabelnya. Kemudian ini pilihan gerakannya. Lalu ini. Kita mempraktekkan yang nomor 3 nih ya Kak ya. Lari di tempat Kak. Kita berdiri dari tempat duduknya sekarang. Saya yang menghitung. Nanti perbedaannya berapa dari denyut nadi yang tadi kakak hanya duduk saja dengan kakak yang melakukan aktivitas lari di tempat. Bisa ya Kak ya? Open mic, open mic. Bisa, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Aku di balik layar Kak lah. Di balik. Tetap 10 detik, Kelihatan. Kak. Enggak apa-apa, pakai celana pendek juga berdiri gampang. Saya tahu. Ya, yang nomor 3 ya lari di tempat. Saya hitungnya cuma sampai 10 hitungan ya. Waduh, berdiri. Berdiri ya. Silakan. Siap. Saya yang menghitung. Kakak nanti setelah aktivitas ini kakak hitung denyut nadinya. Kalau saya bilang mulai, kakak mulai lari. Kalau saya bilang stop, baru kakak stop ya. Ya. Ini dulu. Oke, saya mengambilnya 1 menit lah. Lumayan nih 1 menit. Oke, siap? Ya, 1, 2, 3, mulai. Silakan lari di tempat. Yang lebih lah nanti 1 menit. Oke, stop. Stop.
Silakan ambil posisi duduk lagi. Yang off-cam nih melakukan apa enggak ya? Oke. Seperti tadi saya akan hitung 1 sampai 10, Kakak hitung denyut nadinya. Oke, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Silakan dicatat. Lumayan berkeringat ya. Saya nggak berkeringat, Kak. Gitu ya. Iya. Detak jantung ya tinggi. Oke, hitung denyut nadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan ini, gerakan tadi, lalu kita observasi. Nah, ini pertanyaannya. Apakah latihan tadi sudah dilakukan dengan benar? Lalu, yang kedua, adakah efek yang Bapak, Ibu, atau kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian 3, efek tersebut mengindikasi apa? Ya. Silakan ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua dan ketiga. Lalu ini pertanyaan keempat. Di kolom chat ya. Iya. 1. Ini sudah bagaimana cara kita melakukan, apakah latihan mereka sudah benar? Jawabannya pasti benar. Yang kedua, silakan ditulis di kolom chat mulai dari sekarang. Pertanyaan nomor 1 tadi, Kak. Nomor 1. Nih. Kakak boleh sambil minum atau ngemil, makan, atau gimana, jangan sampai kelaparan lah. Santai. Sudah? Nomor 1, ini nomor 2. 2 dan 3. Silakan dituliskan di kolom chatnya masing-masing. Lalu ini pertanyaan nomor 4. Nggak bisa punya saya, sudah ceket ini. Jaringan ya, Kak? Enggak jaringan ini. HP laptopnya yang sudah capek ini sudah. Pakai laptop apa pakai HP, Karoni? Silakan tinggalkan jawabannya di kolom chat. Nggak bisa nih, nggak bisa ceket HP-nya. Iya, Kak.
Nomor 3, Kak, soalnya. Nomor 3. Ya. Cukup Ibu Mei aja perwakilan menjawabnya. Ini ceket HP ku Mei. Pun kami Jujuran, bos. jujuran. Karena bila ini anu tak keluar lagi kayak semalam pulang balik. Biar Sudah? dia ngulik. 3. Ini yang keempat. Satu. Ya, lanjut yang lain. Ya, ke kakak-kakak yang lain. Kak Karoni, Kak Restiana, Kak Juwirman, Kak Ridwan, Kak Uncu. Kakak-kakak yang lain? Silakan Kak Kristiani. Baik, Kak, terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Dari yang dilakukan tadi, pertanyaan nomor 1 itu tentu saja sudah benar. Nomor 2, efek yang dirasakan dari latihan yaitu perubahan denyut nadi, karena yang kita ukur adalah denyut nadi tadi, kemudian berkeringat juga. Ketiga, efek yang dilakukan mengindikasi sudah melakukan aktivitas gerak. Yang keempat, yang mempengaruhi denyut nadi yaitu aktivitas gerak yang dilakukan itu sendiri. Terima kasih, Kak. Siap Kak, terima kasih Kak Kris. Kak Melita? Atau tunggu dulu, ada sanggahan dari kakak yang lain tentang jawaban dari Kak Kris? Silakan, kakak-kakak yang lain? Atau ada pertanyaan mengenai jawaban dari kakak Kristiani tadi?
Kalau tidak ada langsung ke kami. Lihat soal nomor 1, Kak. Nomor 1. Ya. Tadi kan bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar dengan cara kan lari di tempat. Kemudian ada tidak efek yang saya rasakan setelah melakukan latihan? Ada. Efek Ya, apa? Efeknya itu sebentar ya. Denyut jantung berdetak lebih cepat, denyut nadi juga meningkat. Kemudian nomor 4 tadi apakah soalnya? Nomor 4. 4, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Yang mempengaruhi itu adalah ledakan aktivitas kerja jantung sebelumnya normal, ketika kita setelah melakukan aktivitas jadi tidak normal, jadi berdetaknya tidak seperti biasanya. Terima kasih. Lebih cepat ya Kak ya? Iya. Berarti setelah ada proses aktivitas ada satu perubahan denyut nadi. Ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan dari kakak yang lain tentang presentasenya Kak Melita, silakan kalau ada. Ya, kalau tidak ada. Oke, silakan Kak Ridwan. Kak Ridwan raise hand, silakan Kak, open mic. Halo Kak Ridwan. Open mic Kak Ridwan. Ya silakan Kak Ridwan. Apa ada masalah ya? Dari kakak yang lain silakan. Kalau tidak ada dari Kak Restiana, silakan Kak. Ya. Tunggulah. Nomor 1. Nomor 1 ya, yang pertanyaan bagaimana cara kita melakukan dengan benar ya, itu sudah benar. Yang kedua adalah ada perubahan denyut nadi dan mendapatkan keringat. Yang keempat, Ketiga. nomor saya ini tadi oleh ketukar. Jadi saya taruh nomor ketiganya denyut jantung berdenyut ya. Ya. Keempatnya ada perubahan kebugaran pada jantung. Terima kasih. Terima kasih Kak Restiana. Iya. Ini sudah jelas ya Kak ya, berarti di mana aktivitas kita semakin artinya ketika kita tidak bergerak ke posisi kita setelah bergerak ada satu perubahan denyut nadi atau detak jantung yang kita alami. Menurut Bapak, Ibu, atau kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana kakak-kakak? Secara tidak langsung, kita sedang mempraktekkan pola pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi artinya bukan hanya saya saja yang berbicara di sini dengan sistem komando, tetapi kakak-kakak juga bergerak. Sama sepertinya kita ketika
memaparkan, memfasilitasi anak-anak kita di kelas. Jadi kita beri mereka tugas gerak supaya mereka bertanggung jawab dengan bagaimana caranya mengasosiasikan gerak, membenamkan gerak, melakukan gerak, dan mereka belajar dari situasi geraknya, dan mereka juga bergerak sesuai dengan kompetensi belajarnya. Meskipun hanya sederhana 1 tambah 1, sudah pasti kalau yang siswa-siswa ini yang cerdas, pasti 1 tambah 1 pasti dia langsung jawab 2. Tapi dia harus memahami bagaimana prosesnya bisa sampai menemukan angka 1 dan bagaimana bisa menemukan lagi angka 1 yang kedua. Ya, salah satunya dengan melempar bola ke salah satu lingkaran-lingkaran yang sudah ditulis angka-angka atau nomor-nomornya di situ. Di mana bola yang dipakai untuk melempar itu berbagai macam jenis bola yang berbeda, bahkan ada yang menggunakan dadu, ya. Mereka akan berpikir, mereka akan memikirkan langkah apa yang harus mereka lakukan agar bola ini lebih tepat ke sasaran yang mereka tuju. Ya, di situ ada bilangan yang lebih banyak, misalnya 7 ke 10 itu kan lebih banyak lagi. 7 ke bawah 5 itu masih ringan penjumlahannya. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Ya, itu salah satunya. Jadi apakah dalam setiap akhir pembelajaran adakah masukan atau perbaikan? Nah, di sini fungsi dari refleksi. Makanya setiap selesai modul kita selalu ada refleksi. Ya, dengan model refleksi yang berbeda-beda sesuai perintah yang ada di tugas kakak-kakak masing-masing. Lagi-lagi diingatkan bahwa setiap kakak-kakak wajib mengerjakan tugas yang ada di setiap akhir modul, lalu kemudian dikumpul. Kami tidak bisa memberikan penilaian jika tidak ada tugas sama sekali yang bisa kami nilai. Artinya jika kakak-kakak mengumpul, di situ ada satu upaya atau usaha. Di sini kita tidak memfokuskan pada benar dan salah dari apa yang kita lakukan dari pekerjaan yang kakak buat, tetapi lebih kepada pemahaman daripada materi yang sudah kakak serap dari proses pembelajaran ini, dan itu yang akan diharapkan diteruskan kepada anak-anak atau siswa kita di sekolah. Jika kakak-kakak bersungguh-sungguh mengikutinya, maka ada makna baru yang akan kakak dapatkan untuk pengembangan pembelajaran kakak-kakak masing-masing di sekolah. Ya, lanjut. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peran guru dan juga ada peran peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Tidak lagi seperti dulu, guru berbicara, siswa diam. Guru bertanya, siswa menjawab. Kalau sekarang, hal ini kurang efektif. Lalu kemudian, guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Guru merancang strategi dan
lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Bisa terjadi tawar-menawar di sini ya, kalau kita lihat situasinya tidak memungkinkan pembelajaran metode seperti ini, kita rubah lagi. Di situ makna merdeka belajar benar-benar diterapkan, kita terapkan benar-benar kepada siswa kita. Kemudian guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Jadi peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Lanjut. Dalam metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru akan berperan sebagai fasilitator ya, bukan sebagai penceramah. Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran lebih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, kenapa demikian? Saya pernah belajar bahwa peran guru itu tidak bisa digantikan, iya betul. Tetapi pada zamannya sekarang ini, anak-anak memiliki referensi yang banyak sekali melalui gadget mereka. Jadi pentingnya kita memfasilitasi anak-anak kepada pembelajaran ini agar mereka memiliki nilai-nilai kepribadian yang mencakup profil pelajar Pancasila itu. Itu tujuan utamanya. Tenggang rasa, tanggung jawab, berpikir kritis, semuanya ada di situ. Jadi itu esensi utama anak-anak. Guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya sudah tadi dijelaskan. Lanjut, jenis-jenis pembelajaran student center learning. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Ini banyak sekali modelnya. Small group discussion, ini kerja kelompok, role play, seperti yang tadi kita praktekkan, bangun discovery learning, self-direct bahasa Inggris semua, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Kemudian aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Kita diharapkan memahami karakteristik peserta didik serta minat mereka. Jasmani, sosial, emosional, mental, kita harus bisa tahap awal. Kalau SD itu fase A, fase B, fase C, ya harus kita pahami di sini. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang usia yang sesuai? Ya, kita bisa mengidentifikasi anak-anak kecenderungannya kemana, ya, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di satuan pendidikan tempat kita bertugas, ya. Karakteristik atau aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar. Nah, salah satu contohnya seperti pembelajaran yang saya rekam, yang saya sematkan di story WA saya. Ada salah satu anak ya, lalu kemudian dia tidak disadari
menyentil atau menendang, tertendang kaki temannya, lalu dia langsung balik begitu. Maaf ya, saya nggak sengaja. Nah, di situ saya melihat ada penilaian tersendiri dari kita sebagai dari hal-hal aktivitas-aktivitas yang demikian ini kita bisa menilai anak dari berbagai karakteristik, dari berbagai sudut pandang begitu. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya dapat mempengaruhi emosi mereka. Saya ingin membagikan pengalaman saya waktu mengajar anak kelas 3. Jadi mereka ini masih terbata-bata dalam hal membaca dan menulis. Jadi saya buat metode peta konsep dalam mengerjakan satu materi yaitu gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Jadi di akhir pembelajaran kita adakan refleksi. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah melaksanakan pembelajaran ini? Silakan ditulis di secari kertas, kemudian tempel di dinding di kertas yang di situ tadi sudah ada rangkuman yang mereka buat peta konsep materi itu. Misalnya bab 3, jadi satu bab itu dari awal sampai akhir mereka kerja kelompok, mereka buat pokok-pokok bahasannya tentang materi itu, lalu di akhir pembelajaran saya sediakan waktu untuk refleksi. Dan ada anak yang saya menggabungkan yang cerdas, yang lancar membaca, menulis dengan yang sedikit lambat. Jadi mereka harus bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Dan di akhir si anak yang masih belum lancar membaca ini menuliskan refleksinya seperti ini. Saya bersedih karena Repa marah. Saya bersedih karena saya tidak suka Repa marah. Nah, di situ terjadi obrolan yang sengit di antara kedua siswa ini. Si Repa yang merasa tadi dibuat menjadi bahan refleksinya, lalu kemudian, iya makanya kalau sudah dibilang dikerjakan itu dikerjakan, kalau sudah disuruh menulis itu ditulis tugasmu yang itu sampai selesai. Nah terus si anak ini, si boy, ini laki-laki anaknya, si boy berkata, iya aku sudah selesai, tapi aku nggak suka karena dia bisa marah sama aku. Saya langsung sebagai guru memberi titik temu kepada mereka berdua. Jadi boy, kamu harus terima kenapa Repa bisa marah. Kemudian Repa harus bisa terima kenapa boy sampai menuliskan perasaannya di refleksi pembelajaran. Jadi mereka saling evaluasi diri mereka masing-masing. Jika anak ini memiliki satu keunggulan, berilah pujian atau reward kepada mereka, penghargaan. Jika anak ini mengalami satu bukan kemunduran ya, seperti stuck begitu, karena mereka ini berbeda, kita harus lebih beri support kepada mereka ya, karena sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, mereka itu spesial di bidangnya masing-masing. Nah, di sini tugas kita sebagai guru menemukan bidang mereka ke arah mana gitu. Nah, di sini sosial emosional kita dapat di sini. Ini ada di materi PPG secara spesifik tentang sosial emosional. Ya. Jadi ini tadi terlewat. Ya. Kalau aktivitas berjalan, lari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul itu ke arah jasmani di usia 1-2 tahun. Nah pada saat 5-6 tahun mereka mulai sosial, kemudian emosionalnya pada usia 6-12 tahun. Nah,
emosional dan mental mereka mulai terbentuk di sini. Makanya anak kelas 5 dan kelas 6 itu sudah mulai melawan, mereka mulai bisa merasa lebih pintar, lebih mengerti, atau bahkan mereka tidak segan-segan menyeletuk dengan ibu gurunya sedang memotong pembicaraan dan sebagainya. Jadi seorang guru harus memahami di sini, ya. Lalu mari diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Ada yang bisa berkomentar di sini bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Saya mohon izin minta 1 atau 2 orang memberi pendapatnya tentang ini. Saya tunjuk atau kakak yang berinisiatif silakan raise hand atau saya sebutkan namanya. Silakan Kak. Ada yang bersedia raise hand atau saya menyebutkan langsung nama orangnya? Silakan. Ya, halo. Ya. Kakak siapa nih? Jurman. Siap. Silakan Kak. Saya sedikit mengasih saran pendapat mengenai pengalaman selama mengajar. Iya. Guru mengetahui karakteristik peserta didik minat ini. Kadang-kadang saya ambil saja, saya contohkan saja waktu saya masuk dalam ruangan, kadang-kadang ruangan tersebut agak kotor. Jadi saya sebagai guru bukannya menyuruh anak untuk melakukan membersihkan ruangan, tapi juga gurunya juga ikut mendemonstrasi, ikut mencontohkan bagaimana caranya, misalnya mampel atau menyapu dan atau mengambil sampah dari dalam ruangan kelas, memasukkan sampah dalam bak sampah. Itu saja Bu. Sebagai contoh, bukannya saya menyuruh anak, tapi sebagai guru juga saya memberi contoh juga bagaimana cara membersihkannya ruangan tersebut. Itu saja Bu, bisa saya masukkan, sedikit masukan. Iya. Terima kasih dan selamat malam. Mungkin ada salah komentar, silakan komen. Terima kasih Kak Juir. Lanjut kakak yang lain ada? Ada Kak? Ya, itu salah satunya mengetahui karakteristik peserta didik. Ya. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lebih spesifik kepada hal tentang kebersihan. Yang pertama, saya rasa
semua kita menerapkan adanya jadwal piket, itu yang pertama. Lalu ada kemarin gagasan bagaimana kalau anak-anak ini kita beri tugas mengambil sampah, tapi ada sanggahan lagi bahwa hal ini tergantung aturan atau penerapan di sekolahnya masing-masing. Ada bahkan mungkin di situasi atau di lingkungan atau di satuan pendidikan tertentu yang orang tuanya tidak mengizinkan jika anaknya memegang kotor. Ya, tidak perlu kita sebutkan di mana atau apa. Saya rasa kita perlu harus berhati-hati tentang ini ya, karena kemungkinan apakah nanti akan mengundang keberatan dari orang tua. Ini situasional. Nah, ada sekolah yang memang memberi istilahnya kebebasan, orang tua yang benar-benar memberi kebebasan kepada sekolahnya untuk memberi aturan kepada anak-anaknya. Kalau seperti kita-kita yang bertugas sedikit di desa, maaf saya menyebutkan demikian, mungkin lebih bebas ya. Ayo silakan anak-anak ya, kecantikan kalian akan terpancar ketika kebersihan mengikutinya. Ketampanan kalian akan terlihat lebih bercahaya ketika kalian berada di ruangan yang bersih ya. Kalau bahasa Maanyan itu lebih sadis lagi. Wawan nubu winai amun ruangan kotor. Begitu kan? Jadi kita menempatkan bahasanya, cara penerapannya, melihat situasinya di mana nanti akan ada efek samping di belakang bagaimana. Ini seorang guru harus bisa menyesuaikan atau melihat lebih jeli lagi apa yang harus kita lakukan dan tindakan apa yang paling bijak yang kita laksanakan. Ada yang berkata boleh anak-anak diberi tugas bertanggung jawab penuh dengan kebersihan, saya rasa wajib, tapi ada yang membuat satu batasan. Karena kalau nanti kelihatan orang tuanya anak-anak ini sampai memungut sampah di depan kelas sampai ke halaman-halaman di dekat-dekat jalan raya atau yang mudah terlihat oleh orang banyak, seperti anak-anak disuruh-suruh mengambil sampah atau apalah begitu, takutnya ada hal-hal yang membuat pihak lain merasa keberatan. Jadi sah-sah saja ya Pak Juwir ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi atau satuan pendidikannya di mana gitu ya. Lalu bagaimana cara mengakomodasi? Ada tanggapan lagi? Dari kakak yang lain? Ya, ini yang saya sebut. Menyesuaikan, bagaimana mengakomodasi minat peserta didik dalam pembelajaran. Ya. Ini tugas murni seorang guru PJOK, kita yang ada di sini. Ini pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Difference itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah berbeda. Anak-anak dengan karakteristik yang berbeda, apalagi yang siswanya dalam kelas itu lebih dari 20 orang, itu luar biasa. Bisa dikasih pendapatnya dari Kak Restiana. Bagaimana Kak Restiana pengalamannya mengakomodir anak-anak yang lebih dari 20 orang? Silakan Kak. Iya, terima kasih. Menurut saya, karena saya kan di tengah, artinya di kota, yang di SMP 1 yang Layang itu harus banyak
harus banyak gaya menyenangkan ya, supaya murid ini tidak bosan dan harus harus banyak ada seni-seninya Kak. supaya dalam praktek, misalnya dalam kegiatan itu, supaya siswa itu tidak bosan, tidak mudah bosan mereka. Jadi saya itu harusnya setiap hari itu mencari, seringnya di Google itu kalau mencari yang misalnya kalau alat olahraganya secara dimodifikasi Kak. Misalnya main bola ya, main bola itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu semuanya bergerak dan semua anak itu terlibat, bukan hanya mereka duduk diam di saat praktek ataupun hanya dalam ruangan hanya mereka banyak bicara, tetapi saya harus bagaimana mereka itu supaya terlibat dalam aktivitasnya setiap hari. Jadi harus banyak pengalaman lah, banyak banyak mencari tahu untuk setiap harinya gitu Kak. Iya. Ya, terima kasih Kak Restiana, guru SMP 1 Tamiang Layang ya Kak ya. Nah ini dia penjelasan dari Kak Restiana ini tadi benar-benar mengacu penuh pada pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas memenuhi kebutuhan belajar individu. Mereka ini mau tidak mau kita harus menyadari bahwa anak-anak ini memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada yang menyukai bola, ada yang tidak suka bola. Bu, kita main bola aja Bu, kita main voli aja Bu, kita main ini aja, atau apa saja Bu, jangan di ruangan terus, kita di lapangan yuk Bu, saya nggak kuat panas Bu, saya tidak berani nanti kena bola di badan saya. Itu banyak sekali hal-hal yang semacam itu kita temui. Jadi dalam hal ini kita harus bisa menerapkan gaya pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Baik itu dalam hal, apalagi kalau ada anak-anak yang mengalami satu, maaf kata, difabel ya, bukan, yang ada kecacatan semacam itu ya. Jadi ini yang bisa kita terapkan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi itu adalah perbedaan ya, asal kata dari difference itu berbeda ya. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konten ini perlu kita ketahui, ini adalah kita punya materi, tapi teknik yang akan kita terapkan untuk menyampaikan materi ini yang bisa jadi berbeda. Cara saya mengajar dengan cara kakak-kakak yang lain mengajar, itu yang harus kita siapkan, itu yang disebut dengan konten ya. Adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum ya. Keterampilan kita yang kita imbaskan kepada siswa kita. Jika mereka sudah paham, tinggal saya paparkan sekali caranya seperti ini, paham tidak? Lalu mereka lebih dengan cepat, iya Bu, paham, bisa. Awalnya saya ragu-ragu, apakah ini berhasil ya? Bisa nggak anak-anak ini menyelesaikan tugasnya? Ternyata bisa ya. Nah itu yang harus kita asah lagi ya. Kemudian itu diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ya, ini sudah jelas.
Kemudian diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ada anak-anak ini ketika kalah bermain bola lalu mereka emosi, ada anak-anak yang kemudian setelah mereka merasa kalah lalu terima-terima saja dengan lapang dada. Nah ini berbeda, banyak sekali perbedaan mereka. Jadi menjadi guru PJOK itu adalah satu profesi yang sangat-sangat menarik karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan dalami di dalamnya ya. Setelah membaca dan berdiskusi di suatu situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? 2 gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Sebentar kita lanjut dulu ya. Ya. Setelah sesi ini unggah hasil refleksi. Nah, ini tugas akhir kakak-kakak ya. Di akhir modul saya ada nggak di sini? Refleksi. Pasti ada tugas akhir, Kak. Ini yang berkali-kali saya ungkapkan di WA Group. Perhatikan tugas akhirnya. Di modul 1 ada 5 orang yang mengerjakan, tapi saya belum cek yang sampai jam saat ini, mungkin mudah-mudahan bertambah ada kakak-kakak yang mengerjakan juga ya. Kalau lalu modul yang kedua ada pemetaan aset. Yang pertama itu refleksi. Kemudian yang kedua itu pemetaan aset. Ya, 7 aset yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ini. Kemudian 6 topi berpikir. Itu yang harus kakak-kakak kerjakan. Kakak-kakak lebih beruntung karena ada banyak sumber yang bisa kakak-kakak jadikan referensi seperti di YouTube maupun di TikTok ya. Jadi kakak bebas mencari. Jadi saya secara gamblang untuk soal plagiasi tidak masalah, yang penting kakak-kakak ketik ulang ya. Jadi itu dibuat dalam format PDF, kemudian PDF-nya itu diunggah di link yang sudah disiapkan di akhir materi itu ya Kak ya. Yang materi malam ini tentang modul 1.3 ini ada tugas yang deadline-nya besok jam 12 malam ya. Untuk kakak-kakak yang tidak ada kesibukan PPG, saya mohon supaya mengerjakannya dan mengumpulkannya karena ini menjadi pertimbangan kelulusan. Kami harus menekankan ini kepada kakak-kakak agar tugas kami sebagai fasilitator yang diberikan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi dapat ditunaikan, kemudian kakak-kakak dapat nilai. Jadi apa yang bisa kami periksa jika tugas itu tidak dikumpulkan sama sekali, gitu ya. Mohon pengertiannya. Kalau tidak mengerti atau tidak memahami, japri saya. Jangan sampai saya memberikan contoh jawabannya di WA Group ya. Kalau saya bilang silahkan japri saya. Banyak di situ bisa saya kasih contoh jawabannya, saya kasih gambaran jawabannya, atau bagaimana, pokoknya kita saling membantu ya. Jadi saya akan bantu kakak-kakak dan kakak-kakak juga bisa membantu saya ya.
Dalam hal ini kita bisa saling membantu, kita saling membangun, kita saling menyemangati satu sama lain ya. Kemudian lanjut ya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Tiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Terima kasih, berarti kita ada di penghujung. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita malam ini, saya minta satu orang untuk membuat satu kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, atau secara lebih luas, apakah ada kendala setelah kakak-kakak menjalani ini Zoom meeting ketiga apa keempat ya? Keempat ya? Ketiga ya? Kalau tidak salah keempat. Silakan salah satu kakak bersuara, membuka mic-nya, open mic. Apa kesimpulan yang kakak dapatkan di akhir pembelajaran kita? Ada waktu sekitar 10 menit, Kak. Silakan. Curhat pribadinya kah, tanggapannya kah, atau pertanyaan bahkan, silahkan Kak. Halo? Kak Petiana di sini? Adakah? Kak Ridwan? Atau ada suaranya? Boleh open mic? Saya ingin menyapa Kak Uncu Parisa. Ada ya? Kalau begitu saya mohon izin Kak LP ya membuat satu kesimpulan di akhir pembelajaran kita hari ini. Silakan Kak LP. Open mic-nya Kak. Iya Kak, terima kasih. Kesimpulannya, kalau menurut saya di sini pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Itu dapat membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri. Siap Kak. Salah satunya. Iya. Kesimpulannya. Kalau gagasannya adakah Kak? Ya itu aja Kak. Iya, siap. Kak Melita. Sebentar Kak, aku lihat modul aku dulu. Ya, silakan Kak, silakan. Lama apa? Berapa sebentar nih? Silakan untuk teman-teman yang lain. Bentar, aku bukanya sebentar. Kak Kris, buat kesimpulan tentang pembelajaran kita malam ini. Kesimpulan aja Kak, menurut Kakak.
Oke, terima kasih Kak. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran malam ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu fokusnya kepada peserta didik. Bagi saya seorang guru, kendala yang saya hadapi dalam melakukan strategi pembelajaran yaitu meminimalisirkan waktu sih Kak, karena karakter peserta didik kan berbeda-beda. Kebutuhan pembelajarannya juga berbeda-beda, walaupun tujuan akhirnya nanti mencapai keberhasilan pembelajaran itu sama. Terus gagasan baru yang saya dapatkan dalam penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul ini yaitu memperbanyak sumber belajar sih Kak, terutama dalam pembelajaran PKG PJOK ini saya banyak belajar bagaimana kita memberi pembelajaran itu berfokus pada peserta didik. Itu aja sih Kak, terima kasih. Iya, siap Kak, terima kasih Kak Kris. Sama-sama. Iya, yang terakhir ke Kak Melita, 1 menit atau beberapa detik atau berapa kalimat lah. Silakan Kak. Baik, kendala yang saya hadapi ketika melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya itu tidak melakukan asesmen awal sebenarnya. Jadi refleksi saya itu seharusnya kita sebagai guru itu melakukan refleksi awal dulu sebelum melakukan pembelajaran dimulai. Iya Kak. Kemudian gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ya. Apa ya gagasannya? Belum dipikirkan lagi. Oh, siap Kak, siap Kak. Ya. Itu saja Kak Mei. Ya, itu aja. Oke. Kurang bahan saya nih Kak. Sama lah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Ya. Hanya saja kita ini, kelebihannya kita ini adalah kita mau belajar. Dan kita belajar itu tidak akan bisa lancar tanpa berbagi, ya. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Untuk malam ini materi kita sepertinya sampai di sini. Jangan lupa tugasnya, mohon maaf ini terus yang saya selalu tekankan. Jadi sehat-sehatlah selalu untuk kita sampai akhirnya nanti kita dapat menuntaskan apa yang sudah kita sepakati bersama ketika saya membuat satu komitmen. Saya mengikuti kegiatan ini, saya harus mengikutinya sampai tuntas, dari awal sampai tuntas. Karena apa? Keuntungannya adalah untuk diri saya sendiri, dan dengan cara kita berkolaborasi bersama, berbagi bersama, berjuang bersama, kemudian kita mudah-mudahan diberikan kesuksesan bersama. Tetap sehat selalu, tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar semua yang bisa dilancarkan. Demikian dulu pertemuan kita hari ini. Kita selanjutnya akan bertemu di hari Jumat. Untuk 1 jam pelajaran kita merefleksikan 3 materi yang sudah kita pelajari. Refleksi, pemetaan aset, dan materi malam hari ini. Ya, itu hari Jumat. Kalau kakak konsisten jam 7 malam, ya, jadi siap-siap waktunya jam 7 malam. Yang sedang melaksanakan PPG, sukses selalu. Jika ada hal-hal yang bisa ditanyakan kepada kakak-kakak yang lain. Ada ketua kelas kita Kak Melita, ada sekretaris kita Kak Kristiani, dan ada kakak-kakak yang lain yang ada di sini. Dan juga saya di sini, kalau saya bisa membagikan ya saya bagikan, saya beritahu, saya berikan solusi, ya.
Itu saja yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya, kekurangan-kekurangan serta keterbatasan yang lainnya. Pertemuan tatap maya kita cukupkan sampai di sini. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati dan selamat malam. Ya Kak, ya. Oh, kita dokumentasi. Iya. Belum dokumentasi. Belum, jangan dulu keluar. Siapa nih yang bisa ini? Bisa Screenshot. kita screenshot. Ya. Ayo. Sudah kah? Oke, belum ya. Open mic semuanya. Pasang gaya Iya. Terbuka cantik. ya. Siapa nih yang Sudah kakak? sampai Ibu Meli. sudah? Satu kali ya kak? Beberapa kali aja. Gaya. Salahnya gaya. Gaya. Apa gayanya? Tanya sama Karoni, apa gaya? Mana Ya, apa gaya? Karoni baru muncul, nah kira Kayak gini aja, kayak gini. Ridwan ini Bang. Kak Ridwan ya. Kak Uncu, bisa dibuka lah Kak, videonya. dibuka kameranya. Silakan Kak, saya sudah siap nih. Sudah ya? Sudah siap ya? Gaya bebas, Kakak. Gaya bebas. Ayo. Siapa nih yang ngambil? Sabar. Oke, sudah. Ya sudah ya. ada. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Malam. Tentang kaos kita gimana tuh? Bayarnya kapan? Besok, Kak. Ada aku umumkan di grup besok, katanya tadi kalau sudah diinput nama-nama kita, lalu dia kirim, jadi nanti itu baru kita